Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis, 10 April 2025. Berikut informasinya. Tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah granat yang ditemukan di rumah seorang warga di Kabupaten Asahan. Bahan peledak berjenis granat nanas ditemukan di rumah seorang warga di Desa Silomlom, Kecamatan Simpang 4, Asahan. Penemuan granat tersebut berawal saat pemilik rumah sedang melakukan bersih-bersih. Kemudian di salah satu kamar ditemukan bungkusan plastik yang terletak di atas lemari. Setelah dibuka ternyata bungkusan tersebut berisi sebuah granat. Temuan granat itu lalu dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Tim penjinak bom yang tiba di lokasi kemudian melakukan penyisiran di sekitar rumah menggunakan alat metal detektor. Setelah dipastikan tidak ada granat lainnya, granat yang ditemukan pemilik rumah kemudian dibawa ke sekitar perkebunan sawit untuk dimusnahkan. Bahwa kemarin sore ditemukan sebuah granat yang jenisnya menurut rekan kita dari Brimob Polda Sumut jenis 191. Ini sudah diamankan oleh tim Brimob. Mudah-mudahan ya tidak mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Granat tersebut diduga milik ayah sambung pemilik rumah yang merupakan pensiunan TNI. Granat ditemukan di kamar yang biasa ditempati ibu dan ayah sambung pemilik rumah. Namun setelah ibu pemilik rumah meninggal dunia, ayah sambungnya kembali ke Aceh sehingga kamar tersebut tidak ditempati. Tim Gabungan Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Kepolisian Resort Serdang Bedagai Sumatera Utara menangkap seorang pelaku perampokan bersenjata api yang sempat kabur dan bersembunyi di area kebun ubi milik warga di kawasan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Petugas terpaksa melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas lantaran menyerang petugas untuk dapat melarikan diri. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik saat tim gabung Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Kepolisian Resort Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan. Dalam video amatir tersebut, tampak sejumlah tim gabungan tengah melakukan penyisiran di area kebun ubi tempat di mana pelaku bersembunyi. Setelah beberapa saat melakukan penyisiran, akhirnya petugas berhasil menemukan pelaku. Namun, di saat tim hendak melakukan penangkapan, pelaku berusaha menyerang polisi untuk kembali kabur. Tak mau buruannya lepas, petugas pun melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara tetapi tidak diindahkan dan petugas akhirnya melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas hingga tersungkur. Pelaku sendiri diketahui bernama Ilham Batubara. Ilham ditangkap setelah 2 hari sebelumnya melakukan aksi perampokan yang korbannya merupakan seorang petani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono mengatakan peristiwa perampokan ini bermula saat itu korban mengendarai sepeda motor usai bertani hendak pulang ke rumahnya di kawasan Kota Tebing Tinggi. Namun saat di perjalanan tepatnya di kawasan Dusun 3, korban dihadang oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Tanpa basa-basi pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Dengan seketika korban menangkap senjata tajam tersebut sehingga aksi tarik-menarik terjadi dan senjata tajam tersebut berhasil diambil oleh korban. Setelah mendapatkan senjata tajamnya, korban kemudian menyerang balasan dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Pelaku yang saat itu membawa senjata api mencoba mengancam korban sambil kabur meninggalkan lokasi. Sumaryono menyebut, selain sebagai pelaku perampokan, pelaku juga merupakan tersangka pencabulan bocah berusia 8 tahun. Itu korban mengendarai sepeda motor Supra dan saat itu juga korban dihadang oleh tersangka dan tersangka langsung menahan korban, kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang
kemudian membacok korban dengan korupsi dana desa ratusan juta rupiah untuk biaya hidup dan membuat tim voli dengan mendatangkan pemain PON dan Proliga dari Pulau Jawa. Unit Tipikor Satreskrim Polres Labuhan Batu menetapkan seorang mantan kepala desa Siparepare, Tengah Kecamatan Marbau Labuhan Batu Utara sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 dan 2022. Abdul Hadi, AH, mantan kepala desa yang juga FN di lingkungan Pemkap Labuhan Batu Utara, diduga melakukan penyelewengan APBDes lebih dari 740 juta rupiah pada tahun 2021 dan 2022. Setelah penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti baik dokumen dan keterangan 27 orang saksi, 2 orang diantaranya saksi ahli konstruksi dan ahli perhitungan kerugian negara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Coki Sentosa pada konferensi persnya di Aula Serbaguna Mapolres Labuhan Batu menyebutkan tersangka yang menjabat periode 2016 hingga 2022 telah merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 740 juta rupiah. Dengan rincian sisa lebih perhitungan anggaran 2021 66 juta rupiah. Saldo desa Januari hingga Juni 2022 sebesar 46 juta. Honor perangkat desa kadus dan staf tahun 2021 sebesar 58 juta rupiah. Belanja aset baju training seragam BPD dan seragam pendataan 2021 37 juta rupiah. Setoran pajak negara dan daerah selama 2 tahun sebesar 71 juta rupiah. Dan 341 juta rupiah kelebihan pembayaran 6 pekerjaan infrastruktur desa Siparepare tengah tahun anggaran 2021 dan 2022. Uang korupsi telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Membayar hutang. Selain itu, tersangka juga menghabiskan uang 150 juta rupiah untuk membuat pertandingan voli di desa Siparepare Tengah pada tahun 2021. Dengan membuat tim voli dan mendatangkan pemain PON dan Proliga dari Jawa. Dia menjabat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Siparepare Tengah, tidak melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Siparepare Tengah tahun anggaran 2021 dan 2022. Atas perbuatannya tersangka terancam 20 tahun penjara. Untuk proses hukum lebih lanjut tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke Kejari Labuhan Batu untuk disidangkan. Komandan, pelaku pemain sendiri atau ada pelaku berikutnya? Dipergoki warga saat menjalankan aksinya, 2 pria pelaku pencurian sepeda motor nyaris tewas dihajar warga. Beruntung kedua pelaku dapat diselamatkan. Setelah aparat kepolisian dari Polsek Pantai Cermin datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya. Beginilah rekaman video amatir warga sesaat setelah kedua pelaku ketahuan mencuri sepeda motor milik warga. Di daerah pesisir pantai Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku berinisial DH alias M, warga Sukarame Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sedang satu pelaku lainnya berinisial T alias W, warga Desa Tembung, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Saat diamankan petugas, kondisi kedua mengalami luka lembab di wajah dan badan akibat dimasa warga. Terungkapnya pencurian sepeda motor oleh kedua pelaku bermula saat warga di sekitar lokasi merasa curiga dengan gerak-gerik keduanya. Di mana salah seorang pelaku terlihat sedang berusaha mendorong sepeda motor yang terparkir ditinggal pemiliknya yang sedang memancing. Saat mengamankan kedua pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti kunci L dan kunci T yang digunakan pelaku untuk merusak kontak kunci sepeda motor korban. Adanya diamankan 2 orang pencuri sepeda motor, diamankan oleh warga di seputaran tepi pantai. Kemudian setelah mendengar adanya 2 orang tersangka yang diamankan, pihak Polsek langsung menuju ke TKP untuk mengamankan pelaku.
Sebanyak 200 lebih komunitas mobil tua yang diberi nama Nine TN Style berkumpul sambil menggelar kontes yang diikuti peserta dari Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat kemarin sore. Pelaksanaan kontes mobil tua yang digelar di Gedung Olahraga Kota Binjai ini turut menghadirkan berbagai jenis mobil mulai dari tahun 1950 hingga tahun 2000-an. Dengan berbagai jenis merek dan pabrik. Pelaksanaan kontes mobil tua ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara sesama komunitas mobil tua yang berada di seputaran Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi dan ratusan pecinta mobil tua dari berbagai komunitas. Pelaksanaan kontes mobil tua ini didukung oleh pemerintahan Kota Binjai khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata, yang nantinya diharapkan terciptanya para generasi muda yang kreatif. Sekaligus memperkenalkan objek wisata yang berada di seputaran Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi mengatakan sangat mendukung kegiatan yang bersifat positif. Dengan kemasan yang menarik dan kreatif untuk mendukung kaum milenial yang akan dibentuk pemerintahan Kota Binjai. Yakni badan ekonomi kreatif yang tidak hanya terfokus pada wisata alam, namun wisata lainnya seperti wisata edukasi, wisata kuliner, dan wisata kreatif yang dapat menggairahkan perekonomian. Sebenarnya ini kegiatan dari komunitas 19 Style. Hari ini teman-teman pada kumpul. Tadi mereka sempat rating juga dari Medan beberapa. Jadi titik kumpul mereka tuh hari ini alhamdulillah di Binjai. Sehingga kita selaku pemerintah Kota Binjai, Bapak Wali Kota juga tadi menginstruksikan kepada kita siapapun komunitas event yang berkegiatan di Binjai wajib kita support. Apalagi ya hari ini kita atas nama pemerintah kota, apalagi kegiatan pemuda dan anak kreatif, pemerintah kota nggak boleh AFK. Dengan dilaksanakannya berbagai event kreatif yang ada di daerah, diharapkan para generasi muda milenial mampu ikut serta sehingga tidak terjerumus pada peredaran narkotika serta mampu mengembangkan ekonomi yang kreatif. Informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 15 April 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Perakiraan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 15 April 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan yang dapat disertai petir di wilayah Pakpak Barat. Untuk siang hingga sore hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di Tapanuli Tengah dan Pakpak Barat. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir di wilayah Sumatera Utara, di mana wilayah yang berpotensi hujan ringan yang disertai petir terjadi di Pakpak Barat. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Toba, Sibolga, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Madinah, Nias, Humbahas, Asahan, Batubara, dan sekitarnya, dengan suhu udara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin 3 hingga 15 km per jam. Pada tanggal 13 April 2025 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pesisir timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.